Kita temenku juga orang tuanya tuh banyak yang nggak bisa peka sama anaknya, nggak bisa ngertiin kondisi anaknya seperti apa. Sedangkan kita sebagai anak kan cuman punya orang tua ya untuk nanya-nanya bagaimana, "Pak, aku kayak gini di sekolah," gitu. Tapi kadang orang tua tuh mungkin lebih sibuk sama urusannya sendiri, sama kerjaannya. Sehingga hati-hati. Karena ada hati yang perlu dijaga. Iya. Pertama hatimu sendiri, kedua hati orang lain. Bener, Gitu. bener. Jadi hati-hati dengan hati dan bagaimana menggunakan sosial media itu untuk hal yang positif. Bener. Temukan prestasi baru bersama Singapot. Halo semuanya, selamat datang di Singapot. Kembali lagi bersama aku, Airin. Dan aku senang banget bisa nemenin kalian lagi di episode kali ini. Kita bakalan ngobrol lebih dalam tentang sesuatu yang penting banget dan udah melekat banget sama kita, terutama Gen Z. Bisa ditebak apa? Gak ada yang bisa nebak? Iya betul, kesehatan mental. Apalagi Gen Z itu kan aware banget ya, peka banget sama isu-isu kesehatan mental. Dan itu kita bakalan ulik lebih dalam lagi, mulai dari asal mulanya, mulai dari kenapa gangguan mental itu bisa terjadi, terus tuh bagaimana cara merawat kesehatan mental. Pokoknya kita bakalan ulik sampai tuntas. Dan kebetulan di episode kali ini spesial banget, Airin udah bersama narasumber. Yuk langsung aja kita kenalan sama narasumber kita kali ini. Halo Ibu Awi. Halo Mbak Iya, Airin. boleh perkenalan dulu Ibu? Oh ya, perkenalkan nama saya Renta Krisdiana atau biasa dipanggil Awi. Saat ini saya menjadi ketua di Lembaga Advokasi Keluarga Indonesia. Jadi kita memang bekerja di penguatan individu dan keluarga lewat mental health. Nah, kita punya telekonseling gratis, kita punya psikoedukasi juga. Nah, yang terakhir ini 2 tahun ini kita punya program yang namanya School Based Mental Health. Jadi kita buat program pilot di 2 sekolah, SMA 1 Sleman sama SMA Bias. Dan dari situ kita sebetulnya banyak belajar dari teman-teman Gen Z ya, dari teman-teman SMA tentang apa sih sebetulnya yang dihadapin anak-anak sendiri terkait dengan kesejahteraan mentalnya gitu. Dan menggabungkan itu dengan kerjasama untuk yang terjadi dengan orang tua dan guru. Nah itu sih, jadi pengennya hari ini juga pengen ngobrol banyak sama Mbak Erin juga biar belajar lagi juga gitu tentang gimana supaya anak-anak itu bisa sehat, sejahtera secara mental dan bisa produktif dan kontributif. Oke, baik. Mulai dari apa itu kesehatan mental ya. Banyak teman-temanku itu yang kayak aku tuh tahu banget tentang kesehatan mental, tapi ternyata tuh mereka belum tahu inti dasar dari kesehatan mental itu asal mulanya itu bagaimana. Baik, iya memang kerasa bahwa sebetulnya perhatian ya, awareness atau perhatian kepada isu kesehatan mental itu udah semakin baik gitu di teman-teman. Tapi kemudian sebetulnya yang disebut sehat bagaimana, terus apa yang disebut bisa berjalan baik itu seperti apa. Kalau kami mengangkatnya dari definisi yang dibuat di WHO tentang 4 hal nih. Kalau kita lihat, kalau disebut dengan kita itu punya mental kondisi yang baik. Yang pertama itu menyadari potensi dirinya. Jadi kalau kita tahu siapa kita, apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan kita, apa yang pengen kita tumbuhkan, apa yang kita bisa imajinasikan kita di masa depan dan lain sebagainya, itu kita berarti punya kekuatan. Ya, itu mengetahui dan memahami tentang potensi diri. Itu nomor 1. Iya. Pengenalan diri, awareness. Kemudian yang kedua itu baru kemampuan untuk mengatasi tantangan harian.
Nah, setiap hari itu kan 24 jam tuh. Kejadian di dalam 24 jam itu kan banyak banget. Pagi kita seneng banget, happy gitu. Iya. Siang tiba-tiba ada sesuatu yang nge-trigger, Iya. tahu-tahu ambruk. Iya. Nggak bisa ngapa-ngapain sampai sore. Sering Sore baru terjadi. lagi, misalnya gitu. Iya, Nah, iya, kemampuan kita mengatasi tantangan harian yang 24 jam setiap hari dengan baik, kalau kita bisa di level hijau lah gitu ya, kita bisa dalam kondisi yang baik itu terus tuh, itu bagus banget gitu. Tapi kadang kita jatuh ke kuning, jatuh ke merah gitu. Iya. Nah, itu Roller coaster, dinamika setiap hari itu bisa nggak kita mampu melewatinya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita mampu produktif. Produktif itu artinya fokus mengerjakan yang penting buat kita dengan aset yang kita punya, terutama waktu. 24 jam kan sama ya, semua punya 24 jam. Nah, bagaimana 24 jam itu betul-betul kita manfaatkan pada hal-hal yang penting untuk kita. Kemudian yang terakhir, kontributif. Jadi kita nggak hidup sendirian. Yang namanya sehat itu relasional. Sehat itu berarti kamu sehat dan orang sekelilingmu juga sehat. Benar-benar. Nah, jadi kemampuan kita menjaga kesehatan kita dan kesehatan orang sekeliling kita itu menjadi kontributif gitu. Nah, tapi aku terima kasih nih buat teman-teman di sini juga. Berarti udah di sini, apalagi bisa melakukan kegiatan yang seperti ini kan produktif kontributif. Artinya kalian sudah melakukan perawatan diri yang baik. Karena kalau nggak mungkin ada di sini kan. Wes, applause dulu dong. Semua. Ini adalah titik awal ya. Tentang pengenalan diri gitu ya. Banyak dari teman-temanku yang seumuran aku atau yang Gen Z lah ya, let's say, itu nggak bisa ngerti apa kemauannya diri sendiri, apa yang mereka minati, maunya mereka tuh apa sih, terus tujuan mereka hidup itu apa sih, mereka banyak yang nggak tahu. Jadi itu gimana tuh buat nanggepinnya tuh gimana? Ya, itu tahap pertama sebetulnya, betul ya. Tahap pertama itu untuk look in. Ngelihat ke dalam diri, paham diri sendiri itu jauh lebih penting dari look out. Iya. Karena begitu kita sudah punya itu kekuatan, kita badai apapun kita lewati tenang, tegap gitu. Nah, jadi bagaimana proses itu tentu karena itu look in, berarti yang memproses cuma kita sendiri. Iya. Tanggung jawab ada diri kita. Jadi kita nggak bisa kemudian kita ngerasa aku kok kayak gini ya, itu gara-gara dia tuh. Nah, itu udah satu momen di mana kamu kehilangan dirimu. Begitu kamu pointing kesalahan pada di luar dirimu. Jadi semua yang ada dalam kehidupan kita itu kan datang untuk kita. Bukan pada kita ya, bukan kayak kita diterpa. Kayaknya masalah tuh diterpa gitu ya. Padahal itu didatangkan karena untuk kita, supaya kita bisa look in, kita bisa melakukan refleksi dan dialog pada diri sendiri untuk kemudian membuat jadi satu kekuatan untuk kita temukan tuh self awareness tadi gitu loh Mbak. Iya, benar. Tapi ini relational, lagi-lagi aku bilang bahwa kita social being, nggak ada orang yang bisa hidup sendirian. Benar. Jadi kemampuan, kemudian setelah dia mengenal dirinya, maka dia akan mengenal orang sekitarnya. Nah, itu yang paling baik gitu ya. Yang proses itu yang dilakukan tiap hari tadi itu. Berarti untuk pengenalan kesehatan mental itu menurut Ibu lebih disarankan tuh dikenalin kayak mulai cara ngerawatnya itu dimulai dari umur berapa nih kira-kira? Dari dinikah atau gimana gitu? Apalagi ke remaja kan udah mulai sensitif ya tentang kesehatan mental. Jadi kayak apa lebih dari usia dini aja udah diperkenalkan tentang bagaimana cara merawatnya, itu gimana? Iya, wow, ini pertanyaan intergenerational sekali ya. Aku sebagai ibu-ibu punya anak, jelas bahwa dari sejak anak kita lahir itu tanggung jawab kita sebagai orang tua. Sampai dengan mereka masuk ke akil balik ya, udah masa di mana mereka akan bertanggung jawab pada dirinya. Nah, tapi memang proses ketika dia tumbuh di masa sebelum akil balik itu juga sebetulnya proses dia mengenal dirinya juga, tapi pada level yang berbeda, dengan bentuk yang berbeda. Nah, ini memang jadi tanggung jawab orang tua, keluarga, dan semua orang dewasa, caring adult, orang dewasa yang peduli di sekitar anak, untuk bisa memastikan anak punya ruang tumbuh dan ruang pemahaman diri yang cukup. Karena nanti di akhir balik dia akan menerima tanggung jawab itu untuk mengurus dirinya, gitu kan? Iya. Nah, nanti setelah akhir balik ke depan, udah itu bagian mereka untuk bertumbuh kemudian menemukan itu. Jadi as early as possible itu dilakukan, tapi ada responsible adult, ada orang dewasa di sekitar mereka yang membantu proses itu. I see. Berarti ngomongin soal akil balik itu berarti hormon ya, perubahan hormon gitu kan. Berarti memang peran orang tua tuh benar-benar sangat-sangat penting ya untuk
ngeliatin anak-anaknya, bagaimana perubahan mereka, perubahan sikap. Itu memang harus bener-bener sebagai orang tua harus apa ya, cekatan mungkin atau lebih fokus sama anaknya memang ya. Iya. Iya. Nah, karena itu mempengaruhi kondisi kesehatannya juga kan. Iya. Terus Ibu, perbedaan stres biasa sama gangguan kesehatan mental tuh apa? Oke, stres biasa itu yang bisa dihandle harian tadi itu. Oke. Tapi kalau terjadinya terlalu lama, berulang kali, atau ada kalau di dalam ilmu psikologi ada batasan-batasan waktunya ya, misalnya sebulan, 3 bulan, 6 bulan dan seterusnya ya. Jadi memang nanti kalau misalnya itu terjadi terlalu lama terus-menerus dengan level intensitas yang semakin meningkat atau nggak turun-turun, maka menjadi concern untuk bisa mencari bantuan. Dan ini yang terutama buat anak-anak muda nih ya, kemampuan untuk mencari bantuan. Oh iya, benar. Bukan hanya kemampuan, kemauan dulu deh. Mau nggak cari bantuan? Kata-kata paling berani yang diucapkan adalah tolong. Mudah nggak? Susah sih Bu, untuk beberapa itu susah emang. Bahkan sudah di dengan secara baik-baik aja tuh masih pengennya mendem. Emang udah tertanam kali ya untuk mendem gitu dari dulu. Ya mungkin itu dari lingkungan keluarganya juga mungkin ya, bisa jadi karena keluarganya kurang peka sama anaknya atau kurang ngerangkul gitu, bisa jadi ya Ibu ya. Ya lingkungan pasti mempengaruhi, tapi lagi-lagi apalagi untuk yang udah usia begini, tanggung jawab ada di diri masing-masing. Ya. Kesehatan dimulai dari dirimu, kamu yang hanya bisa menolong dirimu. Jangan berharap orang lain, apalagi nyalahin keluarga, nyalahin sekolah, nyalahin ini. Comeback pada dirimu sendiri. Kamu minta tolong nggak? Kamu cerita nggak? Kamu ketika kamu sedih banget, apa yang kamu lakukan? Ya udah diam aja di kamar berhari-hari gitu. Itu kamu baik nggak sama dirimu sendiri? Permintaan tolong itu adalah kebaikan yang kita lakukan pada diri kita sendiri. Berarti itu dimulai dari diri kita sendiri, benar. Untuk perbedaan antara laki-laki dengan perempuan gitu, gejala tentang kesehatan mental kan yang kita tahu tuh laki-laki perempuan itu lebih sensitif ya sama diri mereka sendiri gitu, sedangkan laki-laki tuh kayak jarang, bukan jarang sih, kayak kurang bisa memahami dirinya mereka gitu, maunya apa gitu, atau bahkan lebih ke egonya sendiri gitu. Ya, itu gimana Bu? Oh, menarik sekali. Harusnya ada counter informasi dari laki-laki ya. Kalau sekarang kan suka dibilang laki-laki tidak bercerita gitu ya. Karena nggak bercerita, jadi perempuan ngelihatnya ini dia sebetulnya paham nggak sih? Pertama yang ditanya, dia paham aku nggak sih? Karena perempuan. Iya benar-benar. Baru-baru kita mikir dia paham dirinya nggak sih gitu. Karena sebetulnya kemampuan kita paham pada diri kita itu akan menolong proses kita interaksi dengan yang lain kan. Nah, laki-laki dan perempuan beda nggak? Beda banget. Karena mereka dari planet yang berbeda. Cara komunikasinya berbeda, cara menghandle krisis berbeda, cara menyampaikan dan ekspresi berbeda. Beda semuanya. Bahkan tuh kayak di ujung pendulum ke ujung pendulum gitu. Ketemunya der. Jadi memang lagi-lagi ini sunatullah ya, ini memang jalan Allah, kenapa kemudian kita itu dijadikan sangat berbeda supaya kita bisa tumbuh. Iya. Kalau sama-sama terus kan kayaknya kita, makanya kita seneng banget kalau ngobrol sama teman kita yang perempuan ya. Iya. Karena ngerti banget. Karena ngerti dan tahu rasanya jadi perempuan ini sakitnya gimana gitu, sedihnya gimana, ngerti gitu. Ngomong sama laki-laki, aku tuh sedih banget, hah? Gak ngerti. Ya udah semangat ya. Iya begitu contoh-contohnya. Jadi memang itu sangat berbeda, sehingga jadi orang, aku punya 2 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Sehingga aku bilang bahwa ibu ini 4 ibu yang berbeda untuk masing-masing anak. Yang perempuan beda, yang laki beda, yang umurnya 27 beda, yang umurnya 19 beda gitu. Iya. Karena pendekatan yang berbeda-berbeda itulah, setiap orang kan sangat unik. Kita juga unik. Benar. Dan maintain hubungan kita dengan semua orang yang unik itu akan juga kita harus bisa menyesuaikan diri. Buat mekanisme baru, buat cara baru. Yang deketin yang ini gimana, yang ini gimana. Benar. Apalagi orang-orang yang paling penting, circle terdekat. Orang tua. Itu sangat penting. Sangat penting dan sangat dijadikan satu hal yang
produktif ya, dikerjakan Iya. terus-menerus, dipikirin gimana bisa ngomong sama ibu supaya ibu mengerti, gimana kemudian cari waktu bisa berani bilang, Bu tolong aku lagi sedih banget, soalnya temenku begini dan begitu misalnya, atau aku ngerasa pelajaran di sekolah kok berat banget ya Bu, baiknya gimana, atau ke ayah, ya kalau ayah bisa bantu aku ini nggak, coba. Iya. Tapi memang susah sih, dari cerita-cerita temenku juga orang tuanya tuh banyak yang nggak bisa peka sama anaknya, nggak bisa ngertiin kondisi anaknya seperti apa. Sedangkan kita sebagai anak kan cuman punya orang tua ya untuk nanya-nanya bagaimana, Pak aku kayak gini di sekolah gitu. Tapi kadang orang tua tuh mungkin lebih sibuk sama urusannya sendiri, sama kerjaannya. Ya intinya sibuk dengan pikirannya masing-masing lah mungkin ya gitu. Dan yang saya eh, syukuri adalah sekarang itu pemikiran orang tuh sudah banyak banget orang yang open minded sekarang. Kayak, tapi kadang perbedaannya tuh kayak setiap ada orang yang gangguan mental itu nanti diomonginnya gila. Itu masih banyak banget yang berpikiran seperti itu. Jadi aku kayak ya nggak bisa diubah ya, susah gitu mengubahnya. Jadi kita memang harus lebih fokus sama diri sendiri, benar kata Ibu Awi. Susah. Oke, aku masuk di situ ya, Yeah. soal tidak bisa berubah. Bukankah perubahan itu yang memang selalu ada? Iya. Itu definite, Mbak. Berubah itu selalu bisa. Iya. Mau apa enggak? Oke, tapi tadi udah ada modalnya. Kita sudah sama-sama open minded. Openness, keterbukaan dan kejujuran itu dua pintu masuk penting untuk penguatan diri dan penguatan keluarga dan penguatan relasi hubungan kita sama manusia yang lain. Open and honest, terbuka dan jujur. Jadi kita mulai dengan itu dulu. Ibuku begitu bukan berarti akan begitu selamanya. Iya. Aku begini bukan berarti aku akan begini selamanya. Benar. Kita. Orang-orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Masuk. ada apa nih rame-rame? Lagi ngobrolin soal kesehatan mental, Pak. Oh, Oke, alah. Pak. Oh, boleh. Oh iya. Oh. Ada apa, Pak? Niki, kula lagi sakit gigi. Nah, ini berpengaruh mboten nggih kali kesehatan mental? Wah, lah gimana Bapak rasanya gimana? Cenut-cenut Nah, kalau cenut-cenut terus apa yang mempengaruhi Bapak sehari-hari? apa ya? Ya jadi kayak nggak fokus gitu. Itu udah kena kesehatan mental kan Pak, berarti nggak Iya, bisa ya. fokus. Iya. Iya nggak? Nggih. Itu kita karena satu unit Kesatuan. sistem. Bener. Iya. Kalau apalagi kalau udah fisik yang sakit biasanya semua kena kan. Makanya justru mumpung fisiknya masih sehat nih, kesehatan mentalnya ditingkatin terus. Bener. Nggih. Gitu sih Pak. Jadi saling melindungi. Ngomong-ngomong, Mas Makmur mana Mas? Pak. Oh, Mas Makmur niku tadi nganu izin ke kula itu sakit. Oh, sakit. Kula disuruh gantiin. Sakit hati. Terus gitu. Aduh. Sebetulnya mana yang lebih susah, sakit hati apa sakit gigi? Kalau kula sakit gigi. Realistis. Kalau Mbak Realistis. Benar. Sakit hati bisa diubah, bisa dihibur pakai diri sendiri. Kita tinggal ngelakuin apa yang kita senengin aja udah nggak bakal sakit hati lagi. Nggih. Oh, gitu ya. Tapi sakit hati itu luka dalam. Iya. Nggak kelihatan. Tapi rasanya buset. Bener nggak? Bener. Nah, itu yang harus disembuhkan. Tadi gimana caranya bisa nyembuhin diri sendiri? Karena sakitnya nggak kelihatan. Orang lain nggak ada yang tahu. Tapi kita punya tanggung jawab menyembuhkan diri kita. Nggih. Kasihan kan kalau dibiarin. Ajeng ngunjuk mboten nggih. Nggih. Mau, boleh. Wah, makasih Ambilin ya. banyak. Boleh Pak? Mbak, makasih ya Pak. Makasih Iya. Pak. Hati-hati Pak. Nggih. Oke, ke topik lain ya Bu ya. Ngomongin soal sosial media. Sosial media ini kan Gen Z ini nggak bisa lepas ya dari sosial media. Jadi kayak hidupnya itu sudah sangat menyatu dengan sosial media itu. Jadi sosial media itu tuh berdampak nggak sih sama kesehatan mental? Mbak dia cerita gimana? Berdampak nggak? Seberapa besar dampak? Cukup
berpengaruh sih memang. Dari kepercayaan diri, dari wih. Waduh. Nih. Ya, terima kasih. Iya. Bapak udah minum belum? Yang sakit gigi harus minum dulu. Iya. Makasih ya, Makasih Pak. ya, Pak. Monggo Ibu diminum. Monggo Ibu diminum Iya, dulu, iya. Ibu. Apa tadi pertanyaannya malah jadi lupa. Sosial Oh, sosial media. Oke, oke, oke. Mm-mm. Iya, Tadi gimana, Mbak? Kepercayaan diri, kepercayaan apalagi? diri. Terus apa ya, pikiran tentang orang-orang bakalan ngomongin kita kayak gimana. Walaupun mungkin tidak akan dilontarkan ya. Beberapa kan netizen mungkin nggak melontarkan atau bahkan batin mungkin ya tentang kita gitu. Cuma kayak itu overthinking lah ya mungkin. Ya gitu. Lebih ke situ sih mungkin. Dan teman-temanku juga banyak yang kayak gitu. Terus teman-temanku juga banyak yang kayak aku post di first account ya gitu, nggak usah, aku di tag di mention di second account aja gitu. Itu aku juga udah nyadar gitu loh, oh ini temanku ini nggak percaya diri sama dirinya sendiri gitu. Itu sih yang aku sadarin tuh begitu. Oh wow, ada first and second account ya. Kalau angkatan aku kayaknya cuma punya satu dan itu apa adanya gitu. Nah kalau misalnya anak muda mesti punya ada first and second account Iya. untuk bisa punya alter ego ya. Maksudnya Iya. punya orang yang pengen lebih circle yang lebih dekat gitu Iya, ya, lebih bener. dekat, lebih berbeda. Jadi betul Mbak, ya Allah, yang namanya jadi orang tua sekarang itu berdampingan untuk membesarkan dan merawat anak-anaknya dengan digital dan sosial media. Itu tantangan baru sebagai orang tua. Dan orang tua harus bisa memahami, menyelami, kemudian juga bisa menyesuaikan diri untuk bagaimana bisa mendampingi anak-anak melewati masa-masa itu. Karena apa yang penting buat anak itu harus penting buat kita Iya, gitu, benar. supaya kita jadi aware, oh kok dia bisa nangis-nangis begitu cuman gara-gara postingan temennya ya, bukannya tinggal dimatiin aja nggak usah dilihat gitu. Ternyata nggak segampang itu Ferguson. Jadi kalau udah sampai ke posting, orang udah tahu yang itu kita nggak nyaman, bahkan Bu kenapa foto yang itu sih Bu, aku kan kelihatan nggak kelihatan cakep di Angle-nya situ. aku sebelah kanan tuh, Bu. Aku tuh bagusnya ini dan sebagainya ya. Jadi sebegitu pentingnya. Nah sebetulnya yang perlu dilakukan teman-teman itu mengetahui bahwa itu penting, sehingga hati-hati. Karena ada hati yang perlu dijaga. Iya. Pertama hatimu sendiri, kedua hati orang lain. Bener, Gitu. bener. Jadi hati-hati dengan hati dan bagaimana menggunakan sosial media itu untuk hal yang positif. Bener. Kamu kalau misalnya aku sendiri ya, aku juga sekarang belajar pakai sosial media juga. Kalau aku posting hal yang aku senengin, aku energiku positif, aku posting gitu. Aku kayak aku seneng banget nih, lagi seneng ngopi nih gitu. Misalnya itu aku posting. Nanti akan ya harapannya itu juga tertranscend gitu ya. Orang yang lihat itu juga ngerasa, oh ya seneng ya gitu, kayak ikutan positif. Tapi nggak kemudian sebaliknya gitu. Tapi apa kayak jadi malah kita ngelihat kok jadi sakit hati, jadi sedih, jadi marah. Nah itu kita harus aware banget untuk oke, stop dulu. Nanti balik lagi. Oh, Nah, oke. gitu. Jadi kebijaksanaan kita sendiri sih bagian dari merawat diri. Merawat diri itu kan intinya apa yang kita lakukan itu positif dan baik buat kita. Kalau enggak tinggalkan. Tapi ada sih beberapa temenku yang malah kalau misalnya emang sengaja gitu loh, pengen ngelihat aku lagi pengen galau nih, scroll TikTok gitu. Gitu sengaja memang kan. Terus aku kayak ada apa nih, dan ada satu lagi tuh yang kayak yang aku sadari tuh teman-temanku yang ngepost soal kesedihan mereka gitu. Tapi menurut aku ada, makanya pandangan orang kan beda-beda ya Bu ya. Ada yang kayak kasihan, ada juga yang kayak ih apa sih, lebay banget ngapain di post gitu kan. Itu gimana Bu? Maksudnya mereka ngepost itu tuh memang karena gak ada tempat lain yang bisa mereka ajak
bicara atau gimana gitu Bu? Nah, itu kasuistik ya. Aku nggak tahu secara kasus per kasus orang per orang pasti berbeda. Lagi-lagi pegangannya adalah apakah yang aku lakukan ini memberi dampak positif pada aku dan tidak melukai orang lain. No harm. No harm itu artinya tidak melukai. Itu kan salah satu bentuk kebermanfaatan kita untuk orang. Menjaga supaya orang lain jangan terluka atau kayak kalau aku dulu suka dibilang, Mbak jangan misalnya pakai jilbab kotak-kotak, baju garis-garis itu, Mbak jangan pakai yang tabrakan, kasihan yang lihat karena yang lihat nanti kan ini kenapa ya kok nggak serasi gitu. Itu aja kan mengganggu orang gitu. Jadi upaya kita kayak kita memposting sesuatu tuh harapan kita itu tidak mengganggu orang, walaupun itu nggak ada di ruang hampa ya, akan orang tergantung kondisi mereka masing-masing ketika nerima. Tapi yang pertama itu bahwa itu hal yang positif yang pengen disebarkan dan kemudian itu diterima orang lain, jangan sampai melukai. Sebisa mungkin kita jaga di situ gitu. Nah kalau misalnya kita butuh tempat untuk curhat yang ada close friend ya, circle of friend yang dekat gitu, lagi stresnya burnoutnya kerja, terus kita pengen banget sharing tapi kita nggak mau tuh personal dengan chatting orang per orang, kemudian kita ngasih di close friend. Nanti kan ada beberapa temen yang kenapa atau itu kan kadang ditanyain, itu yang kita butuhkan. Then it's a positive thing for us. Benar. Karena itu kita hanya akan memberikan pesan itu ke orang yang dekat dengan kita. Dan kita udah tahu pasti nanti responnya seperti apa. Tanpa perlu kita mengganggu, karena no harm juga, karena itu dilakukan di sosial media yang teman-teman juga nggak punya kewajiban untuk membalas aku loh. Boleh kalau kamu mau balas bantu, tapi enggak juga nggak apa-apa. Kan itu kalau di sosial media kan. Benar-benar. Gitu sih. Jadi memang harus ngelihat kemanfaatan untuk kitanya juga, kemudian no harm untuk yang lain. Ngomongin soal itu berarti ngobrolnya atau curhatnya ke teman-teman ya. Itu beberapa dari teman-teman tuh yang kayak lebih nyaman ngobrolnya sama temen daripada sama keluarga, sama orang tua. Itu apa ya, faktornya tuh kenapa Bu? Emang karena nggak deket aja atau kurangnya keintiman sama keluarga, itu gimana? Sebetulnya itu satu hal yang baik, karena kita punya banyak pola relasi. Kita nggak harus relasi itu sama semua. Kedekatannya tadi saya bilang, aku punya anak 4 aja beda semuanya. Kedekatannya sama aku beda, kebutuhan aku pada mereka beda. Aku ke Haikal butuhnya apa, beda dengan aku ke Halif misalnya gitu ya. Jadi sebetulnya semakin banyak circle sosial kita akan semakin kaya dan kita punya tempat yang tepat. Bukan cuma sekedar nyaman ya. Hati-hati, beberapa nyaman tapi ternyata bukan itu yang dibutuhkan gitu. Tapi kita punya tempat yang tepat untuk curhat. Ada yang bagian yang kita bisa ceritakan ke ibu kita, ada ke orang tua atau ke ayah kita, bisa ke adik, kakak, saudara, teman. Makanya teman itu flower in your garden of life ya. Karena memang teman itu yang kita bisa percaya, apalagi itu akan bisa memahami kita dan melihat kita dengan perspektif yang berbeda. Jadi kayak kita itu kan selalu bias. Kita cuma bisa ngelihat diri kita aja satu macam gini. Orang lain bisa ngelihat beda-beda tentang kita. Semakin banyak perspektifnya, semakin baik kita mengenal diri kita. Kalau kita mengenal diri kita lebih baik, kita akan lebih mudah hidup kita. Benar. Gitu. Evaluasi dirinya juga lebih mudah. Jadi semua orang yang dihadirkan dalam hidup kita itu adalah hadiah yang perlu kita terima bersyukur dan kita rawat. Benar. Masuk akal. Oke. Lanjut ke topik selanjutnya Ibu. Masalah nilai sekolah. Banyak yang teman-teman aku, bahkan aku sendiri itu takut banget kalau misalnya dapat nilai yang rendah. takut sama diri sendiri bakal jadi kayak gimana, takut sama respon orang tua nanti seperti apa. Dan teman-temanku yang bahkan sampai kayak nangis-nangis, aku nggak mau nanti ketahuan sama mama papa gimana gini gitu. Terus tuh ada juga yang ngerjain soal, ada 5 soal Bu, tapi beranak gitu misalnya Bu, baru ngerjain 3 dia, yang 2-nya belum selesai, tapi waktunya udah habis. Terus dia ngomong, ibu minta waktu lagi Bu, saya mau nyelesain Bu, katanya kayak gitu. Itu apa sih Bu ketakutan mereka tuh gimana Ibu? Luar biasa. Di satu sisi aku alhamdulillah teman-teman tahu apa yang harus dicapai.
apa yang penting untuk kalian saat ini sebagai pelajar adalah belajar sebaik-baiknya. Dan ukurannya apa? Kita hidup di dunia yang semua serba diukur. Bener. Karena itu ya kita memang harus comply. Kita nggak bisa selalu tabrak kenyataan bahwa memang ada nih orang, kita harus untuk bisa melihat kamu proses belajarmu itu sudah sampai atau belum dari nilaimu, sehingga nilai penting, cocok ya. Tapi pada hal yang sama ketika ngelihat itu bagaimana kita bisa menyesuaikan diri, adaptif ketika memang diri kita itu mungkin pada mata pelajaran yang ini baik, mata pelajaran yang ini nggak baik, mata pelajaran ini jeblok banget gitu kan. Karena kan kura-kura nggak harus bisa terbang. Kemudian burung nggak harus berenang, nggak harus bisa berenang gitu. Kita lain-lain, kita sangat unik. Kita ini kompleks ya, dalam satu diri kita nih. Aku coba dikasih angka, kasih matematika gitu, plek. Jadi, tapi kalau aku ngomong soal social work, oke, bring me on gitu. Tapi itu karena memang kita berbeda dan kita nggak bisa jadi semuanya. Kita bukan Tuhan. Benar. Kita itu tidak sempurna itu. Kita tidak sempurna tapi kita cukup. We are good for now. Nah itu jadi kalau kita bisa menerima diri kita bahwa oh kita itu baik-baik saja. Kita tuh sekeren ini saat ini. Masih ada ruang to improve dong, jelas. Ruang to improve-nya mana? Cari kekuatan. Strength-nya apa? Itu yang dikuatin untuk ditumbuhin. Kekurangannya itu ditumbuhkan pelan-pelan. Kalau kayak aku nggak bisa matematika, aku keplakin diriku sendiri terus menerus gitu. Akhirnya aku juga akunya udah tambah sakit, tambah menyiksa diri. Banyak gitu. kejadian sih. Malah tambah nggak berkembang juga. Malah yang tadinya jadi strength jadi hilang semua. Rugi dong. Gitu. Jadi knowing yourself itu di situ pentingnya. Tahu di mana kekuatanmu. Benar. Dan kamu nggak usah menyalahkan dirimu untuk yang kamu nggak bisa. Knows that itu adalah ruang to improve, yes. Tapi nggak perlu kemudian ngerasa selalu bersalah, selalu ngerasa nggak berhasil. Kemudian ketika berhasil juga kayaknya itu bukan karena aku deh, kebetulan aja. All those things itu mental health issue ya Mbak. Jadi memang ini butuh kesamaan pemahaman sih di guru dan orang tua. Makanya kita kan pakainya whole school approach ya untuk kesehatan mental, karena biar sama-sama. Bapak Ibu, Ibu punya cita-cita anaknya jadi dokter, ini anaknya kekuatannya jadi sastrawan. Oke. Iya, suka berbeda. Dan di situ menerima perbedaan itulah kita harus sama-sama agar anak kita nih, kan fokusnya tetap anak dong. Fokusnya bahwa anak kita bisa berhasil sesuai dengan kekuatan dirinya. Nah itu diskusi-diskusi itu terjadi, harapannya itu bisa lebih baik kondisinya. Jadi anak-anak bisa santai aja. Kalau ada nilai yang bagus, ada yang enggak apa-apa, it's okay, that's me. Tapi aku mau improve loh, aku mau belajar loh, aku mau lulus paling enggak nilaiku bagus semua. Jangan sampai ada yang jelek. Jadi matematikaku walaupun aku setengah mati belajar, walaupun dia enggak highlight bagus banget, tapi dia tetap di atas yang lain. Benar. Gitu. The need of achievement tetap, tapi you are good for now. Thank you very much for taking care of you so you can work now. Good job. Good job. Iya, itu berarti mengelola ekspektasi orang tua tuh susah ya Bu ya. Jadi kita sebagai anak tuh gimana Bu? Iya, yang harus mengelola ekspektasi orang tua tuh orang tuanya, bukan anaknya. Itu bukan tanggung jawabmu. Ini aku kembaliin lagi tanggung jawab masing-masing ya. Yang anak jadi anak, yang orang tua jadi orang tua gitu. Nah, yang kalian bisa lakukan adalah melakukan yang terbaik dari sisi kalian. Udah. Lakukan yang terbaik, dan itu kalau misalnya orang tua belum bisa terima, masih marah, masih dalam posisinya, nggak apa-apa, biar dulu aja. Tapi kamu tahu apa yang kamu lakukan sudah terbaik, ini hasilnya. Nanti Bapak Ibu marah, dengerin dulu. Terus nanti pelan-pelan, aku yakin orang tua itu juga pembelajar Mbak. Orang tua itu sayangnya sama kamu, nggak ada manusia lain di bumi ini yang mencintai kalian seperti mereka berdua, begitu kan? Jadinya itu orang terpenting, dan kalian juga orang terpenting untuk mereka gitu. Berarti kita harus ada self defense-nya dulu ya, kalau misalnya orang tua lagi nggak stabil juga gitu ya. Bukan self defense, acceptance aja dulu dengan kondisi gitu. Kemudian yang ngeliat ya lah ini ibuku lah gitu. Nanti marah sebentar.
Oke. Emosi kan sebentar ya. Iya bener. Malah Nanti juga sebentar. 5 menit kemudian udah Baik lagi. anakku sayang. Gitu. Itu nggak ada di manusia lain Nggak kecuali ada. orang tua, Mbak. Jadi saling memaafkan itu in the end. Iya. Tapi tetap dijalanin. Yang penting you do your best. Yang penting kamu membuktikan pada dirimu bahwa kamu sudah melakukan yang terbaik. Itu dulu. Ya, dan saling berubah buat kenyamanan masing-masing. Insya Allah yang lain akan berubah kalau kamu berubah. Ya, amin amin. Masuk ke lingkungan sekolah lagi, Bu. Ya. Perundungan, bullying itu sangat-sangat berdampak ya. Apalagi teman-teman yang nggak bisa cerita sama temennya atau bahkan nggak punya teman dekat, nggak bisa bergaul, itu gimana, Bu? Bentuknya apa sih biasanya sih? Aku jadi pengen tahu. Perundungan. Aduh. Dari cerita-cerita anak-anak sekolah ya mungkin ya. Ada beberapa yang cerita sama aku kayak aku dijauhin sama teman-teman gara-gara mereka tuh ngefitnah aku gini, aku dituduh begini-gini padahal aku nggak ngelakuin sama sekali. Terus kayak apa namanya? Ya mungkin dari sekolah. Aku dulu sempet ini sih apa? Kasusnya beda tapi Bu. Jadi kayak kami tuh ada project P5 kan Bu. Jadi itu disuruh ketua kelas dan wali kelas, pokoknya pengurus kelas itu kan yang aslinya itu ada. Sedangkan di pas P5 itu harus memilih pengurus kelas yang baru untuk P5 itu aja. Nah, saya kan kepilih jadi ketua kelasnya yang di project itu. Terus si ketua kelas yang aslinya ini nggak suka sama aku. Jadi kayak aku tuh gimana sih kerjanya nggak bener, padahal kan sedangkan dia itu posisinya di project itu jadi wakilku. Di saat aku nggak bisa, aku lagi sakit, dia malah ngomongin aku nggak bisa, kan kamu hebat sendiri katanya kayak gitu. Itu sih, jadi kayak gimana tuh Bu, itu emang dia pengen punya leadership yang tinggi sih Bu, yang aku lihat ya. Cuman ternyata dia ngerangkul kami aja kayaknya nggak bisa gitu, dia bawa-bawa circle. Jadi aku kayak oh ya udah gitu. Setelah aku pindah dari sini aku belajar kayak oh gitu ya, udah gitu, udah aku lupain sih, walaupun masih sakit di sini, jujur masih sakit. Baik itu ya, kayak gitu bentuknya tuh kalau pelajaran hidup datang. Iya. Life happen, friends help ya. But life must go on. Life must go on. Iya, jadi bagus banget. Akhirnya juga punya leadership yang baik karena bisa ngelihat potensi itu di dia. Dia sebetulnya punya leadership yang baik, tapi kemudian dia mobilisasi in a negative way pada Airin saat itu. Tapi Airin berhasil melewati itu dengan ngambil pelajarannya. Aku masih ingat sakitnya, berarti itu kan suatu hal yang perlu dikerjakan begitu ya. Artinya ketika itu terjadi lagi di masa depan, Airin akan mengatasi dengan jauh lebih baik. Jadi berterima kasih sama teman yang menghadirkan itu. Iya. Satu itu dulu. Tapi itu kelebihannya anak sekarang di situ. Dan kalau kita ngomong soal bullying atau perundungan, bullying itu kan power over ya. Seorang yang merasa lebih dari yang lain, mendominasi, kemudian menekan, gitu ya. Nah, ini sebetulnya satu hal yang paling berusaha diatasi dalam semua relasi manusia. Gitu. Jadi kalau dalam relasi manusia itu kan dalam kondisi ideal kan setara, kemudian dia power within. Dinamika power dynamicnya itu setara, sama gitu posisinya. Bukan power over, ada yang di atas di bawah menekan, atau yang di bawah kemudian menolak gitu ya. Laggard atau menolak tuh artinya dia tidak patuh gitu pada kesepakatan bersama ya, bukan pada orang yang di atasnya. Tidak patuh pada kesepakatan bersama. Nah, itu yang kita hindari. Jadi aku kemarin baru beberapa hari lalu tuh ketemu sama salah satu yang mendirikan sekolah-sekolah unggulan di Indonesia ya, dengan model boarding juga. Aku bilang itu kan sekolahnya kan untuk global leader gitu, jadi membangun global leader gimana anak-anak SMA itu nanti setelah selesai mereka jadi warga dunia gitu ya. Terus aku bilang apa sih hal yang paling penting kalau di sekolah itu dibangun sampai mereka harus di boardingin gitu. Dia bilang cuma satu Mbak, jangan sampai bullying. Aku langsung mikir, kenapa? Karena respect, menghargai orang lain itu tadi dalam proses ini kan menghargai itu, respect
Itu satu human skill yang paling penting untuk bisa menjadikan kita setara. Kalau kita bisa menghargai satu sama lain dengan level yang sama, eye to eye, aku mungkin usiaku jauh lebih dari Airin, tapi kita eye to eye, kita ngobrol enak enteng. Ini yang ideal. Nggak ada aku ngerasa aku lebih dari Airin juga nggak ngerasa kurang dan lain sebagainya. Dalam semua relasi itu kalau bisa begitu, termasuk dengan orang tua. Benar. Ketika bisa duduk setara dengan orang tua, ngomong apa adanya, seperti Airin ngomong tadi gitu. Aku merasa kalau nilai nggak baik itu aku takut mama marah umpamanya. Bisa nggak ngomong itu ke mama? Mama, aku tuh takut kalau mama marah. Kalau misalnya nilaiku buruk, jadi bisa nggak? Kalau mama support aku ya, kalau pas aku nilaiku buruk, diterima dulu ya mah. Aku biar bisa dapat support, umpamanya. Iya. Itu contoh aja ya. Nah, jadi nggak ada bullying. Kalau tidak ada aku lebih baik dari kamu, aku lebih tinggi dari kamu, aku lebih tahu. Begitu ada kata-kata lebih aja, selesai, itu bullying. Iya. Jadi kita harus aware pada diri kita sendiri. Jangan sampai kita membuli orang. Nomor satu itu dulu, no harm. Benar. Tidak ada kita membuli orang lain. Disetarain terus siapapun itu. Berarti ya. Kamu mikirin? Kok kelihatan? Ya dari kasus Airin tuh karena Airin bisa ini ya, bisa cerita sama orang lain ya, bisa minta menurut pendapat mama kayak gimana, pendapat mbak kayak gimana, terus tuh sama teman-temanku yang baru ini menurut kalian kayak gimana, aku salahnya di mana ya, atau gimana gitu ya. Itu beda ya, karena aku emang suka ngomong ya, tapi ada beberapa yang nggak bisa ngomong. Itu gimana tuh caranya kita biar bisa ngebantu dia buat ngungkapin apa yang dia mau, apa yang dirasain, karena kan kita nalurinya cuma pengen bantu ya gitu. Masya Allah, gitu. nalurinya pengen bantu. Itu yang harus harapannya bisa tumbuh di setiap hati orang. Siapapun pengen ngebantu orang yang di dekat dengan dia, apalagi dia tahu tuh ada masalahnya gitu ya. Kalau misalnya itu teman atau siapapun yang memang sifatnya tuh one on one personal relation, yang perlu kita lakukan adalah hadir. Cukup. Biarkan dia yang bercerita. Kita hadir, tanya apa kabar. Kadang dia nggak perlu cerita apa-apa, dia cuma pengen dipeluk. Dia pengen cuma nangis. Nggak bisa cerita, nggak apa-apa. Jadi fokusnya kalau helper, kalau Airin bilang kan saya pengen membantu, berarti kan kita helper. Tugas kita sebagai helper itu adalah menemani. Jadi kehadiran kita itu sudah cukup. Bener sih Bu. Pernah kejadian juga sih yang kayak temanku lagi nggak bisa nangis, kenapa? Sini aku peluk gitu, langsung nangis dianya. Emang kehadiran sih bener. Gitu. Dan itu nanti dapatnya ke trust ya, ke kepercayaan. Nah, kalau di program kita di School Based Mental Health itu kita punya namanya Connect to Care Buddy. Jadi ada training workshop untuk anak-anak yang masuknya ke PIKR atau OSIS gitu, untuk kemudian dikasih skill-skill bagaimana menemani, bagaimana kemudian PFA, psychological first aid gitu. Nah, nanti jadinya bisa lebih punya skill untuk bisa dipercaya dan kemudian teman-teman bisa cerita gitu. Dan pada saat yang sama, helper nomor satu yang paling penting adalah harus menjaga kondisi dirinya sendiri dulu. Kita nggak bisa nuangin dari empty cup. Kalau gelas ini nggak ada isinya, kita nggak bisa nuangin apa-apa. Jangan gagah, ini biasanya yang cowok-cowok. Karena cowok-cowok tuh karena pengennya protektif gitu ya, ngerasa pengen melindungi gitu, ngelihat kayaknya ada yang susah, aku pengen banget menyelamatkan gitu. Tapi mungkin bukan itu yang dibutuhkan dan kamu sendiri siap nggak gitu. Kadang kalau kita nggak siap, jangan nawarin bantuan. Kalau kita nggak punya yang mau kita kasih, jangan sok-sok ngasih deh. Karena nggak stabil. Nanti orang lain jadi ikutan nggak stabil. Betul, apalagi ini masalah hati, pasti resonate. Bener. Diminum dulu Ibu. Iya, diminum lagi. Iya. Gitu sih, aduh, aku ngomongnya banyak banget ya. Semoga nyambung sih Mbak. Aku nyambung. Nyambung. Aku gampang nyambung kok, aman aja. Terus ngomongin soal yang cerita tadi, apa yang nggak dibolehin pas teman kita lagi down ini? Tadi kan apa yang perlu kita lakukan? Kalau yang nggak boleh kita lakukan itu apa?
kepo. Kepo ya. Iya, iya sih, banyak orang yang kayak kamu kenapa? Itu malah makin Atau ngasih solusi. Oke. Kadang-kadang nggak perlu kalau nggak dia minta. Iya, kayak cuman pengen didengerin aja. Atau Cukup didengerin aja. kita bisa ngasih solusi ketika memang kita ngerasa butuh. Ini memang butuh skill ya. Iya. Butuh skill untuk mana sih dia butuhnya di level yang mana gitu. Kecuali dia memang minta aku kondisinya A B C D nih, aku milih yang mana ya? Menurutmu yang mana? Kalau kamu ngalamin ini gimana? Nah, itu jadi conversational. Dialog gitu. Kemudian kalau kepo itu kan kayak pengen tahu banget gitu. Dan sebetulnya kamu kenapa sih? Siapa sih yang nyebabin? Coba deh nanti biar aku datengin deh orangnya deh. Aku bisa marah-marahin, kamu jangan khawatir. Aku ada. Oke, not that. Nggak butuh. Kadang nggak butuh. Jadi ada pada level-level di mana itu bisa kita masuk sesuai dengan yang dia butuhkan, bukan yang kita inginkan. Iya. Nah, itu harus aware banget. Nah, terus kalau terutama yang cowok-cowok ya, cowok-cowok itu kan selalu mengelola masalah-masalahnya banyak sendiri. Mulai lagi jujur dan terbuka. Temukan orang-orang yang bisa dijadikan tempat untuk sharing. Karena kita itu nggak bisa menyelesaikan masalah sendiri, apalagi sendirian. Bener. Aduh. Berarti harus banyak. Kenapa jadi sedih ya? sedikit sedih. Iya. Melo dikit. Iya, ngomongin soal. Mas, kalau yang masalah laki-laki nggak bercerita itu masalah social culture juga sih. Iya. Laki-laki tuh gagah kalau nggak nangis. Kalau semua I'll figure it out. Aku bisa selesaikan. Jangan khawatir. Aku sekuat dan segagah itu. Padahal Itu culture. Karena sesungguhnya kalian manusia. Sama aja sama kami yang perempuan ini punya perasaan. Ada rasa sedih, ada rasa takut, ada rasa khawatir. Dan semuanya tuh butuh bantuan untuk melihat perspektif yang berbeda. Agar bisa mengurai dan menyelesaikan dan menemukan solusi-solusi baru. Gitu sih, bagian dari kalian menyayangi diri kalian sendiri, mengurus, respecting diri kalian sendiri adalah itu. bener. It's time to talk. Berarti kalau overthinking itu tuh normal nggak sih, Bu? Atau perlu diwaspadai nih? Kapan nih? Kalau misalnya overthinking, aku bener nggak ya? Aku terlalu berlebihan mikirin kayak gini-gini. Ada kadang saatnya setelah kita overthinking kita kayak mikir, apa aku bener-bener berlebihan ya habis OVT kayak gini gitu. Banyak yang nyadar kayak gitu. Bagus kalau sadar. Bagus kalau sadar. Iya. Berpikir itu kan untuk manusia seperti berenang untuk ikan, seperti terbang untuk burung. Memang aktivitas manusia itu berenang. Berpikir. Berpikir, maka kamu ada kan ada juga. Nah, jadi kalau overthinking yang penting sadar kapan berlebihan, kapan enggak gitu. Kalau berpikir memang kita berpikir terus. Iya. Bagus kan jadi pahala. Bener. Iya. Tambah pinter kayak kalian ini sekarang pinter-pinter semua karena berpikir terus. Amin. Tinggal sekarang bagaimana berpikir itu positif. Oke. Jangan berpikir yang negatif, yang melemahkan. Stop. Emang harus waspada dari dirinya sendiri ya. Begitu kerasa, kok aku mikir imajinasiku kok jadi negatif ya, wah nanti kalau aku begini aku dipukulin, aku umpamanya ya, terlalu takut dan memberi feeding pada rasa takut itu, akhirnya kita nggak bisa ngapa-ngapain, stres sendiri. Nah itu stop, think positif. Oke. Pokoknya semua hal itu dibawa ke positif. Berpikir positif, merasakan positif, punya cita-cita yang positif. Semuanya dibuat begitu. Iya. Itu fungsinya berpikir. Benar. Oh iya Bu, aku penasaran apa namanya? Banyak orang-orang tuh kalau misalnya cemas tuh mainin kaki, gerak-gerakin kaki, atau enggak mainin kuku. Aku tipe yang mainin kuku sih. Itu apa tuh maksudnya, gejala-gejala apa itu maksudnya Bu? Ya itu lain-lain kondisinya ya, coping mekanisme yang sendiri-sendiri ya. Kalau misalnya khawatir, ada yang kayak kalau mau khawatir public speaking misalnya, nanti kalau ketika ngomong dia punya mekanisme gimana untuk meredam itu. Sama dengan yang tadi kan misalnya goyang kaki atau gimana gitu. Which is itu natural aja sejauh itu tidak negatively mengganggu. Oke, tapi itu masuk ke anxious ya Bu ya? Nah aku sih kalau secara term-termnya aku nggak begitu tahu detailnya. Kalau secara pribadi sejauh itu tidak mengganggu diri dan mengganggu orang lain nggak apa-apa.
Dan itu mungkin mekanisme kita. Malah kita tuh butuh banyak mekanisme. Kalau aku lagi stres banget, aku ngambil benang terus ngerajut. Hitung-hitungin rajutan biar nggak mikir yang lain. Iya. Itu cara-cara begitu pertemukan banyak, baca buku, ngopi, atau sendirian di mana ngelihat gunung, naik gunung kalau yang suka naik gunung atau apapun itu. Perbanyak outlet positifmu, outlet energi positifmu. Oke. Instead of melakukan hal yang mungkin nanti akan membuat negatif untuk Iya. kamu. Berarti antara rasa cemas sama rasa percaya diri tuh nyambung nggak, Bu? Berhubungan nggak? Semua rasa itu berhubungan. Iya sih. Kalau ada di dalam satu diri sistemnya gitu. Jadi semua itu mempengaruhi satu sama lain. Cuman kadang orang-orang tuh susah atau bahkan bingung membedakan mana kapan saatnya dia cemas, kapan saatnya dia nggak pede gitu. Oke, cemas dan nggak pede itu kayaknya mirip ya. Iya. Maksudnya itu sesuatu hal yang mungkin terjadi tergantung konteksnya sih. Konteksnya ketika ada di mana, bentuknya apa. Yang penting ada mekanismenya. Ketika kita cemas karena kita nggak percaya diri, apa yang harus kita lakukan at that moment? Punya nggak? Nah itu harus gimana caranya dapat banyak latihan. Misalnya cemasnya podcast begini, ya memang harus banyak latihan podcast sampai ketemu, oh ketika aku cemas aku akan begini. Benar. Jadi apapun ketakutan kah, cemas kah, marah kah, dikenali rasanya, kemudian ditemukan energi positifnya, di shifting, dibalik, jangan negatif. Benar. Oke, masuk ke segmen yang bagaimana cara menjaga dan merawat kesehatan mental. Cara kegiatan sederhananya itu gimana, Bu? Untuk menjaga kesehatan mental. Rutinitas harian sih. Gimana setiap hari itu jadi hari yang beautiful. You can pick your name of the day ya. Kadang jadi hari yang wonderful hari ini. Jadi hari yang penuh antusias, berenergi. Apa yang kamu pengenin jadi di hari ini itu kamu bentuk gitu. Dan itu kamu iringi terus kan dengan ya kalau Muslim kan kita punya daily ibadah ya. Itu kenapa kalau kita sholat 5 waktu gitu ya, karena biar dijaga tuh selalu maintain kondisi mentalnya. Bahwa begitu kita bangun pagi langsung pertama kali sholat itu kan udah ngisi baterai tuh. Terus agak siangan duha gitu. Terus nanti sholat lagi zuhur gitu. Itu lagi capek-capeknya tuh zuhur, lagi ngantuk-ngantuknya gitu. Berhenti sebentar sholat ngisi baterai. All those things. Jadi daily, hitungannya makanya satuannya hari aja deh. Karena yang kemarin udah lewat, yang besok belum tentu datang. Hari ini, making sure hari ini betul-betul terjadi yang terbaik. Dibuat rutinitas harian yang, misalnya kamu punya cita-cita jadi penulis. Ya hari ini tuh kamu harus punya hasil tulisan yang bisa kamu bawa. Tergantung cita-cita pengen kemananya. Itu Einstein bagus banget ya tuh bilang the sign of intelligence itu bukan pada knowledge tapi pada imagination. Karena hari ini tuh imajinasi kita untuk future apa? Kita investasinya hari ini loh. Gitu. Dan itu harus kita tumpuk di tiap hari itu ada produktifnya di situ. Kontributifnya apakah itu bermanfaat? Itu bermanfaatnya itu bukan cuma buat aku. Kalau bermanfaat buat aku, apa manfaatnya ya? Terus apa maknanya? Nah, kan kemudian ke level makna harus ada kontributif ke orang lain, ke orang sekitar, ke masyarakat. Ini Mbak Irin kan buat podcast. Podcastnya nanti ditaruh di internet. Itu kan selamanya, forever until we die ada di situ, kita bisa lihat. Nah itu kebermanfaatannya itu panjang. Itu hari yang produktif, kontributif itu yang seperti itu. Dijaga itu terus saja. Walaupun kita naik turun nanti ada sedih, marah, nggak apa-apa, tapi produktifnya ada. Tiap hari itu kita di akhir hari kita bisa ngeliat apa saja yang terjadi hari ini, apa yang aku rasakan, apa yang orang-orang sekeliling rasakan, kemudian apa manfaatnya ya. Dan kita bersyukur. Tutup hari dengan bersyukur, awali dengan bersyukur, tutup dengan bersyukur. Itu idealnya. Dan itu butuh orang banyak untuk membantu kita maintain hari kita. Untuk mengakhiri hari gitu ya. Untuk ini aku pribadi, aku suka evaluasi diri tuh journaling. Wow, keren. Itu efektif nggak, Bu? Apalagi khusus untuk terutama untuk para remaja yang sepantaran aku, itu efektif nggak? Betul. Lagi-lagi soal efektif atau tidaknya akan tergantung pada orang masing-masing. Karena semua personalized, setiap orang berbeda.
Ada yang bisa journaling, ada yang bisa mungkin berdoa, ada yang bisa mungkin buat video atau buat story di Instagram, whatever, apapun yang dilakukan bisa disyukuri hari itu, diambil maknanya, itu bagus buat kamu. Dan semua orang bisa membuatnya sendiri-sendiri, banyak channel, banyak caranya. Benar-benar. Terus cara ngelola apa ya, rasa capek kita kalau misalnya biar nggak gampang burn out tuh gimana? Karena kan pasti tiap hari tuh di waktu yang berbeda ya masa capeknya, ya, kayak ya gitu, gimana cara ngelolanya Ibu? Ya, lagi-lagi aku bakal bilang personalize, masing-masing punya outlet energi yang berbeda. Oke. Dan semakin banyak outletnya semakin baik. Semakin available outletnya semakin baik. Misalnya, Airin punya satu orang teman yang deket banget, yang dipercaya dan dia selalu siap sedia. Kita juga sedia buat dia, dia sedia buat kita, gitu. Itu akan jadi tempat kita ambruk. Capek nggak sih gitu? Iya. Kayak kita capek juga. Tadi itu lo gini bisa cerita aja, itu kan udah kayak ngerilis rasa capek gitu. Aku punya banyak teman begitu dan keluarga juga ya, suami dan anak-anak juga. Jadi memang tergantung kita mau ngerilis capek. Kita capek itu kita bukan cuma fisik ya. Fisik iya, jiwa iya, raga iya, kemudian juga mental iya, pikiran. Ada yang capek pikiran biasanya kalau yang sama-sama kerja, partner kerja aku kan mesti dia capeknya di pikiran gitu. Apa aja sih yang dipikirin, coba diceritain, keluarin tek itu ngeluarin rasa capek gitu. Terus kita cari solusi barengnya. Nah, jadi memang kita perlu mengeksplor dan mengenal sih apa-apa cara kita untuk merilis lelah. Oke. Tapi lelah itu bukan cuma diomongin sana sini, aku capek banget, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu malah bisa jadi menularkan capean ke orang lain dan orang lain nggak bisa bantu. Kecuali kita, aku capek banget, tolong, aku begini. Nah, itu baru clear apa yang bisa dibantu orang lain. Oke. Terus kalau misalnya kita udah sadar nih, kita udah perlu ke ahli, ke profesional, itu kapan waktunya? Kalau misalnya kita udah nyadar tuh gimana? Sebetulnya kapan aja, ketika kamu merasa terganggu, kemudian kamu merasa butuh orang lain yang bisa melihat dari sisi yang berbeda, lebih perspektif yang berbeda, objektif. Profesional itu kan selalu ada ya, maksudnya ada, mungkin di sekolah nggak tahu apa di sini ada psikolog sekolah atau enggak gitu, atau ada BK, kalau misalnya mau profesional, atau di puskesmas juga ada psikolog. Kemudian kami di Lembaga Advokasi Keluarga itu Laki GIB, di Instagram kita juga buka telekonseling gratis. Jadi itu bisa daftar, kemudian bisa cerita, nanti kita dapat solusi, kita terapkan dalam hidup. Tapi kok nggak berjalan, daftar lagi. Gunakan resources banyak alternatif dan banyak resources. Kalau memang nggak bisa menggunakan resources terdekat ya, teman, keluarga itu kan interaksinya udah lebih dekat lagi gitu, karena ada hubungan darah atau hubungan pertemanan gitu. Kalau mau yang lebih netral, lebih umum, objektif, bisa ke profesional gitu. Dan ada banyak hal lainnya. Yang jelas jangan sendiri, apalagi sendirian. Oke. Terus ya untuk sekolah itu perlu punya peran penting nggak dalam menjaga mental siswanya gitu? Harus. Dalam bentuk apa, Bu? Itu yang kita pengen sekolah jadikan second space ya. Jadi tempat kedua anak-anak selain di rumah ya. Dan anak-anak itu meleknya banyak di sekolah daripada di rumah. Karena tumbuhnya dan belajarnya di sini. Iya, di rumah itu kan tempat banyak istirahatnya. Ketika dia lelah di sekolah, pulang ke rumah untuk istirahat, tiduran, nonton film, itu gitu ya. Nah, tapi kalau di sekolah itu kan tempat aktifnya, tempat produktif kontributifnya. Nah, sekolah harapannya bisa seperti itu juga. Jadi tempat tumbuh anak-anak yang aman, nyaman, menyenangkan. Kemudian bisa jadi membentuk friendship yang forever. Pertemanan yang selama aku kalau teman SMA aku paling tapi karena kita sama-sama masa-masa susah kan, masih muda banget gitu. Jadi sampai sekarang itu paling gampang curhatnya sama teman SMA. Yang SD sama SMP udah kurang gitu ya. Kalau aku kejauhan karena enggak di Jogja. Aku di Jogja kan SMA. Di mana? SMA 4. SMA 4 4B Jogja. Gitu. Wow. Keren. Jadi memang pertemanan itu harta yang paling berharga kalau untuk perjalanan hidup. Iya. Ya, Ibu Awi ada pesan nggak buat remaja-remaja yang lagi
putus asa atau lagi capek, lagi kebingungan? Masya Allah. Yang pertama jangan pernah putus asa, itu aja kan. Karena Allah bilang kan tidak boleh jangan berputus asa dari rahmatku, kata Allah. Karena memang selama kita masih hidup, itu artinya rezeki kita, rahmat kita itu banyak sekali. Nah, kemampuan untuk melihat itu dan mensyukuri sih. Jadi memang kalau aku coba tolong dirinya, tolong dijaga dirinya masing-masing. Dijaga, disayang, dihargai dirinya, kemudian dirawat dengan baik. Tiap hari ditanyakan, kamu pengen apa hari ini? Ayo kita kasih. Karena dari situ kalau kita mampu menyayangi diri kita, kita mampu menyayangi orang lain. Benar. Gitu. Jadi yang paling utama kita koneksi pada diri kita sendiri dulu. Sayangi diri sendiri. Dikenali, disayangi, diterima. Jangan terlalu keras, jangan dipukulin ya. Jangan diomelin, jangan disalah-salahin terus. Karena memang dia itu sebegitu indahnya. Iya. And you are good, you are very good for now. Kamu punya kemampuan untuk tumbuh lebih baik. Udah, kayaknya Airin udah nggak ada pertanyaan lagi sih. Aduh, udah nggak kerasa udah. Berapa lama ya kita ngobrol ya? Aku ngikut aja loh ini. Ya, makasih Ibu Awi udah ngasih informasi yang penting. Semoga buat teman-teman juga bisa bermanfaat, dan paling tidak ya ada hal kecil yang bisa dibawa dan bisa dijadikan pelajaran buat teman-teman. Semua apa ya? Kita tutup dengan podcast dulu ya Ibu yuk. Bukan perspektif baru bersama Singapore. Yeay. Dah, cukup sekian teman-teman. Terima kasih udah nonton dan dengerin sampai akhir. Jangan lupa kalian itu hebat. Jangan lupa makan, minum, senyum dan bahagia. Sampai jumpa di episode selanjutnya.